Nah, baiknya Allah kepada kita, diberikan kepada kita satu kesempatan, yang dalam kesempatan itu semua rahmat Allah diturunkan, yang bisa mengupgrade, menaikkan kembali, melipat gandakan semua pahala-pahala, rahmat-rahmat, semua hasanah-hasanah itu yang tadinya standarnya biasa hanya 10, hanya 700, dilipat gandakan melebihi bahkan batas usia dari amal soleh yang pernah kita kerjakan. Dan itu hanya terjadi pada 1 bulan dalam 12 bulan. Itulah Ramadan. Itulah Ramadan. Siang dan malamnya, Anda bayangkan. Semua dilipat gandakan. Yang standarnya 10 dilipat gandakan tanpa batas. Paling minimal 10 lagi, paling minimal. Jadi kalau hari biasa 10 jadi 100. Ya, baca 1 huruf di Al-Quran hari biasa sekarang nih, ya, Nun 10. Itu pun kalau ikhlas. Ramadan Nun 100. Tuh. Kalikan sekian banyak yang dibaca siang dan malamnya. Tobat potensi diterima. Semua amal. Ampunan turun, rahmat turun, lipat ganda turun dan sebagainya. Jadi betapa bahagianya seseorang yang tadinya punya potensi amal hanya 5 tahun, ikhlasnya dipertanyakan, dapat semalam saja Ramadan. Perhatikan, semalam saja. Anda temukan dalam satu hadis di Al-Bukhari nomor hadis 37. Oke? Di hadis Muslim nomor hadis 759. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tersambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besoknya belum puasa, Bu, belum puasa. Dapat malamnya aja kita, teman-teman, ikhwan, akhwat, dapat malamnya. Besoknya mau puasa, malamnya pas masuk Ramadan, kita sholat tuh. Ikutan tarawih. Baru mau niat tuh, niat puasa besok, malamnya ikut tarawih. Langsung Nabi mengatakan, lihat kalimatnya, man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, siapapun sifatnya, apapun keadaannya, dia menunaikan tarawih, bangun malam Ramadan, ikut sholat 1 rakaat misalnya pertama sholat tuh, dia lakukan karena imannya kepada Allah. Tuh iman tadi perkaranya, pengen punya amal soleh, pengen punya amal soleh. Wahtisaban, dia tahu keutamaan Ramadan, dia ingin kejar ampunan Allah, dia ingin dapat rahmat Allah. Yang pertama Allah berikan, baru dia mulai takbir, dia baca Fatihah misalnya, baru di tengah-tengah dia baca turun tuh, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua dosa yang pernah dia kerjakan selama hidup gugur. Dari ujung kepala sampai ujung kaki gugur. Tiba-tiba ruku, pas sujud baru rakaat pertama meninggal misalnya, meninggal dalam keadaan semua dosanya diampuni oleh Allah. Gak ada yang lain kecuali ini. Makanya aneh kalau ada orang tidak menyiapkan Ramadan itu aneh. Tidak senang Ramadan itu aneh. Karena Ramadan satu-satunya algoritma waktu yang mengembalikan kita kepada fitrah kemuliaan kita di sini. Nah, disinilah kita dimelatih kembali untuk mengenal amal soleh kita untuk ibadah. Karena itu Allah turunkan rahmatnya khusus Ramadan, semua sadar lagi ibadah. Tiba-tiba yang tadinya jarang sholat sunnah bisa senang sholat sunnah. Yang tadinya jarang ngasih sedekah sekarang dicari-cari, nyari, ngumpul-ngumpulin tiap hari. Itu bisa keluar dengan sendirinya. Ya, bahkan maksiat tuh bisa libur. Dengan sendirinya tuh. Yang senang marah jadi diem, tenang. Buka jam 6, 6:04 tuh ada orang provokasi, jalan sama istri, provokasi, nggak marah, diam aja. Istri tanya, "Abang tumben nggak marah?" "Tar habis maghrib." Lupa tuh. Tuh, perbuatan manfaat semua, kebahagiaan datang semua. Bahkan yang belum Islam pun senang datang Ramadan. Itu senang gitu, semua gembira. Itu cuman bulan ini, Bu. Nggak ada yang lain, Pak. Yang jualan juga senang, banyak laku. Itu cuman di sini, nggak ada yang lain. Makanya kita lapang, senang, nyaman, gitu kan? Ya. Nah, sesuatu yang lapang, senang, orang Arab mengatakannya marhaban.
Sesuatu yang baik, yang senang kita menerimanya, senang menjalaninya. Orang Arab mengatakan apa? Marhaban. Nurahib bika fi hadzal baitil karim. Marhaban. Ya, kami senang Anda ada di sini, nyaman, tenang. Nah, sekarang apakah semua yang akan berhadapan dengan Ramadan merasakan kesenangan itu? Saya tanya ya, jujur aja nih. Apakah setiap muslim akan senang dengan tibanya Ramadan? Yakin? Ramadan tiba gitu kan. Senang. Coba dari sekian yang senang itu bagaimana mengekspresikan kesenangan? Karena cara menyambut Ramadan itu bukan bikin konten. Bukan menyiapkan program yang bernilai dunia. Karena Ramadan itu proyek akhirat, bukan proyek dunia. Dunia akan ikut dengan sendirinya. Dunia itu akan datang dengan sendirinya. Tapi Ramadan proyek akhirat. Di antara sekian yang senang, bahkan ada yang ketika mau masuk Ramadan, itu sudah menghitung kapan Idul Fitri tiba. Berapa Ramadan? Berapa lama nih? Kapan Lebaran? Tiket dunia udah habis duluan tuh dibandingkan tiket akhirat tuh. Coba kesenangannya masih ada lapis-lapis dunia di dalamnya. Tuh. Baru udah mau puasa malam, baru mau niat dan nanya kapan buka. Jadwal disusun. Jadwalnya kan cuma 2, sahur dan buka. SB. Sahur dan buka. Nah, kalau kita ingin menguatkan diri, melatih diri supaya senang yang benar, supaya menyambut Ramadan dengan benar, melapangkan hati sehingga menu apapun yang dikasih selama Ramadan senang kita semua. Maka berikan asal katanya dari kata marhaban itu. Temukan dasar katanya, ada 3 huruf, ra, kemudian ha, kemudian ba. Lalu pelan-pelan tambahkan tasydid pada yang tengahnya. Rahhaba yurahhibu. Kalau kita ingin berusaha menguatkan, melatih diri supaya hatinya lapang, pikirannya lapang, fisiknya lapang, menerima apapun yang hadir di Ramadan dan nyaman dengan itu, maka rubah ke dalam bentuk masdarnya. Sehingga menjadi sifat karakter. Tambahkan ta sebelum ini. Rahhaba yurahhibu tarhiban. Ada ta, ra, ha, ya dan ba. Tarhib. Upaya untuk melapangkan hati kita, membuat nyaman, membuat lapang, luas pikiran, fisik dan hati, sehingga apapun yang Allah berikan dari semua menu Ramadan yang Nabi motivasikan, kita mudah melakukannya. Maka muncul kata tarhib. Karena persiapannya ke Ramadan, maka dimasukkan tarhib Ramadan. Jadi tarhib Ramadan bukan sekedar menyambut Ramadan, tapi upaya melapangkan hati kita, pikiran kita, fisik kita, sehingga siap menerima seluruh apapun yang ditampilkan dalam Ramadan.